Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin dan pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali dengan media sosial Masjid Al-Fatah. Dengan saya Juwariah sebagai presenter dan Bapak narasumber kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhrodi MPD. Hadirin yang dimuliakan Allah, bangsa Indonesia telah memberikan peninggalan sejarah yang sangat baik kepada kita, yaitu berbentuk bahasa Jawa. Namun akhir-akhir ini karena kemajuan zaman, bahasa Jawa sudah banyak ditinggalkan. Oleh sebab itu, kali ini kita di sini akan mengangkat tema bahasa Jawa merupakan bahasa Jawa baik untuk membentuk karakter anak di masa depan. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah, marilah kita simak materi ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Muhrodi MPD. Waktu dipersilakan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya, jemaah Masjid Al-Fatah. Terima kasih. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma'aduh. Bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat. Ya, saya doakan baik yang hadir di sini maupun yang ada di luaran sana yang membuka, mencermati tayangan ini, semoga selalu sehat, dipanjangkan umur, sehat awake, sehat hatinya, dan tidak kalah penting sehat dompet atau kantongnya. Amin. Pada kali ini kita akan mengangkat tema bahasa Jawa baik untuk membentuk karakter anak. Di dalam bahasa Jawa ini ada yang namanya ungguh, ada yang namanya sopan santun, dan apabila disetarakan dengan bahasa Arab itu namanya adat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, maka inilah perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena perbedaan itulah maka manusia harus punya akhlak, harus punya tata krama, dan harus punya sopan santun. Bahkan ada pepatah Arab, man laisa ada katiga. Orang yang tidak punya adab ini sama dengan lalat. Kok bisa begitu? Ya, lalat itu kan habis mencot di gedang-gedang, yang habis menjadi suguhan itu kemudian mencot di gedang gorengnya orang, itu tidak apa-apa. Kemudian habis mencot di
kotoran kebo misalnya mencok di hidung orang cantik itu juga apa namanya tidak, karena tidak punya adab. Manusia tidak semacam itu. Secara umum manusia itu punya adab baik kepada Allah, kepada sesama maupun kepada alam ini. Tapi pada kali ini kita akan lebih fokus untuk membicarakan bahasa Jawa dalam rangka membentuk, mencetak karakter daripada anak, supaya anak-anak kita itu nanti bisa punya adab, punya sopan santun. Bahasa adalah satu hal yang termasuk budaya. Budaya ini bisa hilang kalau tidak dipakai. Termasuk pakaian, bapak-bapak, ibu-ibu itu juga hilang. Ada yang hilang. Apa itu pakaian yang hilang? Satu, apa ini namanya? Beskat ya. Beskat ini sekarang sudah hilang, tidak dipakai. Apa ini kalau di atas itu namanya? Langkor, hilang. Nggak ada orang sekarang bertamu itu pakai belangkon, tidak ada. Ada juga yang terakhir hilang adalah jaring. Kalau dulu orang ke pasar pakai, ibu-ibu pakai jaring, ke sawah pakai jaring, resepsi pakai jaring, sekarang tidak. Bahkan orang mantul di sawah itu sekarang pakai trailing. Artinya jaring itu hilang. Nah, oleh karena itu bahasa ini harusnya harus kita pertahankan. Karena apa? Salah satu budaya kita yang sekarang disadari atau tidak kita sadari adalah bahasa akan hilang. Kenapa? Banyak kasus kita kalau ketemu dengan anak-anak muda sekarang itu, kita tanya bahasa Jawa, jawabnya bahasa Indonesia. Nanti Mas mau ke pasar misalnya, mau kemana Mas? Ya apa-apa bahasa Indonesia. Nah, karena apa? Karena bahasa Jawa ini di rumah tangga muda mulai ditinggalkan. Maka oleh karena itu implementasi bahasa Jawa adalah sangat penting, artinya untuk dilaksanakan di rumah tangga. Karena apa? Di dalam bahasa Jawa itu ada 3 tingkatan atau 3 unsur. Satu, basa moko. Yang kedua, kromo madya. Yang ketiga, kromo inggil. Salah satu karakteristik daripada basa Jawa adalah awake dhewe tidak boleh dibahasakan. Saya pernah menerima tamu itu, Pak, kula pun langsung tidak pergi dengan betul sowan nggih kula. Begitu pedenya terlalu maksa sama. Padahal ada yang salah tadi ya. Kula wong salah pindah. Pindah itu tidak boleh dibahasakan. Mas mawon, darmawon, nggih kula pun dahar kok. Tidak boleh. Oleh karena itu dalam bahasa Jawa itu orang lain itu dibahasakan, dihormati, dirinya sendiri tidak boleh dihormati. Di bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggris apa? Bahasa Indonesia paling aku, saya, beras ya beras itu, makan ya makan itu. Bahasa Indonesia banyak. Satu, makan, mangan. Ping pindho maem, ping telu madan, ping papat dahar. Mengisor meneh ora inggil. Piro mau limo ya. Nah, limo itu mengisor meneh yo sak ngisore mangan iki ono. Tebak dhewe lah kira-kira. Nah, maka dari itu dengan menerapkan bahasa Jawa, anak dibiasakan dengan bahasa Jawa, anak itu akan secara otomatis punya undang-undang kepada siapa harus bicara. Oh, ini dengan sesama teman basa Jawa monggo. Oh, ini kepada orang tua harus dengan basa kromo, minimal kromo madya.
syukur bisa kromo injil. Nah ini kalau dibiasakan di rumah tangga masuk dari awal sampai dengan akhir, maka otomatis anak-anak kita akan menjadi anak yang mau menghormati orang lain dan anak yang punya karakter, yaitu karakter menghormati kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, betapa pentingnya sekarang ini justru banyak orang, anak remaja, rumah tangga baru, rumah tangga anyaran yang bangga kalau anaknya bisa bahasa Inggris, bangga kalau anaknya di rumah itu sudah bisa bahasa Indonesia. Padahal tanpa diajarkan di rumah pun di sekolah nanti akan bisa bahasa Indonesia. Bahasa Jawa tidak. Lah oleh karena itu mari nanti kita upayakan bagaimana supaya anak-anak kita ini, kemudian keluarga kita apa namanya, santuni, kita arahkan supaya nanti bahasa Jawa ini, sehingga kemudian nanti akan menjadi anak yang berkarakter atau berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan silakan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, monggo ini kesempatan untuk penjenengan semua. Dipersilakan siapa yang mau bertanya. Sinten Bapak Ibu? Oh, dari Ibu dulu, Monggo, dari Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti dan masyarakat yang saya pelajari Bapak dari Haji Muhammad MHDI. Saya Bismillahirrahmanirrahim mau bertanya. Dalam paparan tadi disebutkan bahwa bahasa atau budaya itu bisa hilang. Nah, apabila hal tersebut betul-betul terjadi, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana seharusnya orang itu menyikapi permasalahan tersebut? Mohon Bapak Kiai bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, Pak. Tadi memang saya menyampaikan budaya termasuk bahasa itu bisa hilang kalau tidak dilestarikan oleh siapa yang berkewajiban melestarikan. Sekarang ini disadari atau tidak, bahasa kromo Injil sudah sebagian besar hilang, dalam arti tidak dipahami oleh orang Jawa, oleh anak-anak Jawa. Lah maka dari itu kalau ada semacam ini, siapa yang bertanggung jawab? Satu, tentu yang bertanggung jawab adalah orang tua. Apabila orang tuanya tidak memberikan bimbingan dengan memakai bahasa Jawa di komunikasi setiap hari, maka otomatis anak itu tidak mengenal bahasa Jawa. Nah, kemudian yang kedua yang bertanggung jawab adalah pendidikan, lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan di Jawa Tengah. Sekarang ini kaitannya dengan pembentukan karakter ini adalah barangkali ada perlu ditinjau kembali pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini khususnya. Kenapa? Karena satu, bahasa Jawa itu hanya muatan lokal, wajib enggak di sekolah? Wajib enggak? Wajib tapi cuma 2 jam. Wajib cuma 2 jam. Itu perlu ditambah. Yang kedua, materinya itu bukan materi kompetensi atau mukhadasah atau wawan pangandika, tapi narasi anak kucing jenenge apa neon, anak kebo jenenge anak
sapi jenenge Pediet, anak ketek jenenge. Oh ya. Ini artinya penting tapi kurang mendasar. Mestinya di dalam kurikulum itu bentuknya aplikasi diwarai ada semacam dialogis. Mungkin dialog anak dengan ibu, lihat lain dari anak dengan bapak, anak dengan mas, anak dengan temannya. Itu setiap hari dinarasikan, ya insya Allah ini akan bisa berjalan. Nah kalau di rumah sudah dibiasakan basa Jawa, kemudian di sekolahan sedikit jam mengajarnya, jam belajarnya itu pun terkait dengan materi yang tidak aplikatif tersebut. Jadi maka yang pertama satu orang tua, kemudian bawahnya dan kita sekalian ini hendaknya ikut bertanggung jawab untuk melestarikan bahasa Jawa ini sehingga tidak nanti hilang. Kalau ini suasana semacam ini berjalan terus, maka kira-kira 50 tahun krono inggil krono madya hilang. Mudah-mudahan tidak demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bapak, itu di dunia pendidikan itu hari-hari tertentu ada memakai bahasa Jawa full, Pak. Jadi setiap hari Kamis seperti itu. Terima kasih. Tetapi pada prakteknya di luaran itu ya tetap nganggo basa. Tidak, saya lihat belum semuanya komponen yang ada di dalam pendidikan itu kemudian menjadi berpartisipasi. Pernah dalam kemis itu zaman dulu diterapkan harus berpakaian Jawa, harus kalau pidato basa. Tapi saya pidato dhewe guyu dhewe dasar pidato, pun terus derek dan sebagainya dan sebagainya. Nah, andai kata ada pun itu harus sekarang ditinjau kembali, dikembalikan kepada realnya. Terima kasih. Monggo siapa lagi yang mau bertanya, ini kesempatan yang kedua. Oh, jadi monggo Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masiran, izin bertanya Pak Yai. Dalam kondisi di lapangan, sering saya mengalami peristiwa atau kejadian yang cukup lucu, yaitu pada saat saya bertanya kepada seorang anak atau anak-anak yang lain dengan bahasa Indonesia, tapi malah mereka jawabnya dengan saya dengan bahasa Jawa, malah mereka anak itu menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Dan kondisi seperti ini, kenapa bisa seperti itu Pak Yai? Terima kasih, pertanyaan yang bagus juga. Jamaah Masjid Al-Fatah. Ini persoalannya karena anak itu tidak mempunyai cukup perbendaharaan bahasa Jawa minimal kromo madya. Ya. Sehingga ketika ditanya kalau wong suwo, kalau wong sepuh dengan basa Jawa nanti dia kira-kira dia tidak berani menjawab dengan mau menjawab dengan basa kromo tidak bisa. Maka pertanyaan itulah kemudian dijawab dengan bahasa Indonesia. Nah yang demikian ini tentu tidak bisa diselesaikan parsial atau sebagian-sebagian, tapi harus ada kesepakatan tekad yang bulat antara orang tua di rumah, masyarakat dan sekolah. Nah ini insya Allah apabila yang demikian itu bisa terjadi, maka bahasa Jawa akan lestari. Tapi kalau kondisinya masih semacam ini, maka pantah saat tunggu saja dan akan hilang. Sebab apa? Wong tuanya dewi orang ngajari aku basa Jawa. Demikian ya, jadi pahami ya. Terima kasih. Terima kasih hadirin Bapak Ibu pemirsa di rumah. Seperti ini tadi kita berbincang-bincang santai tentang
tradisi kita, yaitu bahasa Jawa yang harus kita uri-uri dan kita lestarikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa penerapan bahasa Jawa di dalam keluarga sebagai alat komunikasi itu sangat baik dan sangat penting untuk membentuk karakter anak. Maka Bapak Ibu hadirin pemirsa di luar sana, marilah bahasa Jawa itu kita uri-uri dan kita lestarikan dan kita betul-betul mengimplementasikan kepada putra-putri kita, menerapkan kepada putra-putri kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tradisi peninggalan nenek moyang yang baik ini tidak hilang dan tidak musnah. Kiranya cukup sekian pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan jamaah